Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam acara sekolah Minggu pada pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah, juga buat ibu-ibu guru sekolah Minggu. Nah, apa kabar kalian? Ibu harap kamu dan kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat, penuh sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya tetap kita rasakan sampai saat ini. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita terus mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Mari Mengampuni. Terambil dari surat 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Nanti firman Tuhannya akan disampaikan oleh Ibu Sebas. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa hadir dalam acara sekolah Minggu pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami duduk manis, duduk tenang, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sekarang kamu duduk manis dan siapkan hati pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan masuk pada cerita Alkitab. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan perkenan Tuhan sehingga kami bisa masuk dalam acara sekolah Minggu saat ini. Berkati kami semua Tuhan, secara khusus anak-anak yang di rumah bersama keluarga, anak-anak yang mengasihi Tuhan, agar mereka dapat memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan, dan semakin diberkati karena kasih-Mu bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap hati dan pikiran kami untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tadi sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Anak-anak, pernah enggak dengar kata ini? M-A-A-F. M-A-A-F. Maaf. Pasti sering ya. Kapan ya kita minta maaf? Kita minta maaf saat kita berbuat salah. Dan orang lain juga minta maaf kepada kita
ketika orang lain sudah menyakitin perasaan kita, sudah buat kita menangis, sudah buat kita sedih. Diampuni nggak anak-anak? Dimaafin nggak teman yang minta maaf kepada kita? Atau saudara yang minta maaf? Pasti diampuni, pasti dimaafkan. Bila tidak, mengapa? Mengapa kita harus memaafkan? Nah, dengar ya anak-anak. Seperti yang di dalam Alkitab tadi yang kita sudah dengar barusan. Jemaat di Korintus dahulu kala pernah tidak mau mengampuni seorang jemaat yang sudah berbuat salah. Mereka tidak mau mengampuni. Akhirnya Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat. Siapa ya Bapak Paulus? Bapak Paulus adalah murid Yesus. Bapak Paulus menuliskan, menasehati jemaat di Korintus untuk mengampuni, memaafkan jemaat yang sudah bersalah tersebut karena dia sudah dihukum. Mengapa? Agar dia tidak sedih hatinya dan dia bisa bertobat, dia bisa menyadari kesalahannya dan tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Nah, itulah anak-anak, mengapa kita harus mengampuni, agar orang yang bersalah kepada kita bisa bertobat dan tidak mau melakukan kesalahan lagi, sehingga hatinya tidak sedih tetapi bersuka cita, ya. Jadi nanti kalau ada teman, ada saudara yang menyakitin kamu, maafin ya, agar dia tidak melakukan kesalahan lagi, agar dia bisa bertobat, tidak sedih karena dijauhi. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Apa ya? Ibu berikan pertanyaannya. Siapakah rasul yang menasihati jemaat di Korintus? Jawabannya adalah Bapak Paulus. Mengapa kita harus mengampuni? Agar orang lain bisa bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta tidak sedih hatinya tetapi bersuka cita. Kalau kita sudah mengampuni anak-anak, Tuhan juga semakin mengasihani dalam kehidupan kita, semakin sayang dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kesalahan kita terlebih dahulu. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Saatnya kita masuk pada ayat hafalan. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32a. Sekali lagi Efesus 4 ayat 32a. Hendaklah kamu saling mengampuni. Sekali lagi, hendaklah kamu saling mengampuni. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berkati bagi anak-anak kami semua, bagi kami semua, agar kami saling mengampuni seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan kehidupan kami seterusnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati anak-anak dan keluarga yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami semuanya umat-Mu Tuhan. Dan biarlah senantiasa damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami sampai akhir zaman. Dan berkati juga kami Tuhan untuk dapat mengikuti sekolah minggu pada minggu-minggu yang akan datang.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Tuhan berkati, jaga kesehatan, sukacita selalu, dan jadilah anak yang mau mengampuni. Amin. Bagaimana dengan cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk bisa memberikan pengampunan, bisa memaafkan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, ya. Jangan seperti jemaat di Korintus yang tidak mau mengampuni orang yang sudah mengaku salah. Nah, ketika ada teman, sahabat, adik-adik kamu, saudaramu yang melakukan kesalahan, berikanlah maaf, berikanlah ampunan, ya anak-anak. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 32a, ayat hafalannya, hendaklah kamu saling mengampuni, saling memaafkan. Nanti kita punya hidup yang damai di dalam Tuhan Yesus. Oke, demikian anak-anak kegiatan kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu akan menjadikan hidup kami kuat dan kami akan bersedia mengampuni ketika ada orang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berkati ibu guru kami, berkati teman-teman semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan anak-anak. Ya, ingat kalian harus rajin membaca Alkitab. Jaga kesehatan kalian. Ingat untuk selalu melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.